Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan dengan binary counters. Nah, ini yang cukup sederhana ya. Jadi kita bisa membuat sebuah apa namanya counter karena memang kita bicara tentang biner ya. Ini kita menghitung atau count binary ya dalam binary. Nah, tergantung dengan jumlah bitsnya. Kalau misalnya 4 bits ya berarti 0000 sampai 1111 atau 0 sampai 15 ya. Dan kita bisa implementasikan menggunakan flip flop. Nah, apa namanya, ini juga variasi macam-macam ya, seperti yang tadi saya bilang bisa up counter, bisa down counter, bisa mungkin misalnya mode apa ya, misalnya BCD counter ya, jadi dari 0 sampai 9, balik lagi 0 sampai 9 dan seterusnya. Ini bisa macam-macam sebetulnya variasi dari counter. Cuma ini binary ya yang cukup mudah untuk kita implementasikan. Oke, nah jadi kita misalnya ingin membuat counter dengan apa namanya binary counter untuk 4 bit ya. Berarti kan dari 000 sampai 1111 ya. Jadi paling besarnya gitu. Nah, sekarang bagaimana sih kita implementasinya? Ini mungkin hanya apa ya? Hanya analisis yang kita nggak perlu sampai buat truth table-nya gitu ya, state table dan seterusnya ya. Jadi kita hanya gunakan pola aja nih ya. Jadi kan dari 000 saya coba lanjutkan sedikit 0100 ya. 0101 0110 0111 ya. Nah, oke. Untuk bit yang lower bits ya atau LSB ya, LSB itu dia selalu dikomplement tiap kali clock ya, tiap kali clock berubah ya. Jadi LSB itu kan 0, 1, 0, 1, 0, 1 dan seterusnya gitu ya. Nah, terus kita lihat lagi ya, kalau misalnya bit yang lebih rendah itu berubah dari apa 1 ke 0 ya, maka apa namanya bit yang lebih besar lagi bobotnya ya akan berubah menjadi apa namanya dikomplement ya, bukan berubah, dikomplement. Jadi sebelumnya kan 0, lalu ini 1 jadi 0, maka yang tadinya 0 jadi 1. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Di sini pada saat dia berubah dari 1 jadi 0 lagi, maka yang tadinya 1 di sini dikomplement menjadi 0 ya. Dan seterusnya ya. Kalau diperhatikan lagi di sini 1 jadi 0, yang tadinya 0 menjadi 1. Nah, begitu juga untuk bit yang seterusnya ya. Jadi apa namanya? Kalau dari bit yang tadi kan untuk yang misalnya kedua ya, atau LSB tapi katakanlah yang bobotnya 2 pangkat 1 ya. Untuk yang bobotnya 2 pangkat 2, nah dia akan dikomplement ya atau menjadi 1, kalau yang tadinya 0 jadi 1 itu pada saat semua bit yang di sebelah kanannya itu 1 ya. Ini kebetulan buat yang ini tadi dia 0 1 ya, akan berubah jadi 1 pada saat yang apa namanya dia 1. Lalu pada saat ini 1 1 ya, maka the next state yang ini akan berubah jadi 1. Ya kan? Lalu pada saat ini 1 1 1 1 kalau kita lanjutkan lagi ya, ini kan jadi 1 terus 0 0 0 0 ya. Dan ini polanya sama ya. Jadi untuk yang 1 dia kan tetap dikomplement ya, selalu dikomplement. Lalu untuk yang ini ya, dia dikomplement karena 1 berubah jadi 0 ya kan. 1 jadi 0, ini maka dikomplement. Gitu kan. Nah, terus juga buat yang ini ya, ini juga dikomplement karena ini 1 berubah jadi 0, yang tadinya 1 dijadiin 0 gitu ya, dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang cara mungkin yang paling gampang kita bisa lakukan adalah implementasi menggunakan sebetulnya lebih gampang lagi pakai tab flip flop ya. Pakai tab flip flop tinggal kita toggle terus aja nih untuk yang apa namanya LSB ya. Nah, ini kita pakai JK sebetulnya juga sama. Ini kita apa namanya sama kayak flip sebetulnya nih ya. Kita kasih di split tapi dengan input yang sama gitu kan. Nah, kebetulan karena ini adalah apa namanya ya counter biasanya kita punya kontrol. Jadi kalau counter itu sebetulnya ya dia nggak perlu input khusus gitu kan.
Nah, ini hanya count enable. Jadi kalau misalnya kita set 1 maka dia enable ya. Nah, jadi untuk kondisi pertama ya, misalnya semuanya 0 0 0 0 0 ya. Nah, terus kalau ini kan enable ya, berarti 1, nilai 1 ya. Pada saat semuanya dia 0, terus kasih input 1 maka dia akan toggle kan, 0 jadi 1 gitu kan. Nah, sedangkan yang di bawahnya dia tetap sama ya kan. Karena di sini ini 1, dia sekarang baru berubah jadi 1 nih. Jadi kalau sebelumnya masih 0 ya, jadi masih belum berubah. Tapi setelah dia berubah jadi 1 ya, ini coba saya tulis ya. Nah, next state-nya ini baru nanti dikirimkan ke bawah atau ke next bit yang posisi selanjutnya. Baru dia jadi 1 di sini. Nah, pada saat dia 1 di sini, berarti nanti ditoggle dari 0 jadi 1 gitu kan. Nah, terus ya, apa namanya? Untuk di sini ini karena dia 1 kan tetap 1 ya. Jadi akan terus toggle ya. Jadi yang tadi 1 jadi 0. Gitu kan. Nah, terus kayak gitu. Nah, terus dipropagasikan lagi nih ya. Untuk yang di sini nih masih 0 ya. Sebelumnya masih 0, masih sama. Nah, sekarang karena dia udah 1 sekarang, nah sekarang satunya akan dikirimkan di sini. Nah, apa namanya? Oke, sebelumnya dia 0 sama 1 kan. 0 1 ini masih 0 nih. Ini masih 0 ya, sekarang 0, ini 1. Ini 0, ini 1, ini masih 0 ya. Jadi untuk next state-nya ini masih sama, masih 0 juga. Dan ini tetap apa namanya? Tetap 1 karena dia jadi berubah jadi 0 kan. Di sini jadi 0, dia akan stay sebagai 0. Tapi di sini 1. Sorry. Di stay sebagai 1 ya, maaf. Karena inputnya 0 ya. Tapi yang lebih besar ya, yang lebih kecil tetap toggle 1. Nah, sekarang ini jadi 1 ya, di sini 1 berubah jadi 1 ya, yang tadi 1 maka jadi 0 gitu kan. Jadi 0. Nah, sekarang ini 1 ya, tadi kan udah 1 di sini kan. Nah, terus di sini juga 1 jadi 1 ya, maka berubah jadi 1 di sini. Tetap 0. Dan seterusnya ya. Ini kita apa namanya nggak ada habisnya kalau kita apa namanya gambarkan menggunakan skematik aja. Mungkin saya akan langsung aja contoh menggunakan Logisim gitu ya. Nah, saya udah buat beberapa implementasi yang berbeda yang dengan teh flip flop ini mungkin yang paling simpel. Kalau kita mulai simulasinya tick enable ini nggak akan berubah sampai enable apa namanya enable-nya kita ganti jadi 1. 1, 2, 3 ya, dan seterusnya. Oke. Nah, saya stop dulu. Ini juga yang jika flip flop juga sama sebetulnya ya. Apa namanya? Ini sama seperti yang di slide ya. Bedanya hanya ya tadi. Jadi kalau flip flop kita cuma perlu 1 input, ini jadi 2 dibuat cabang ya. J dan K itu inputnya sama gitu ya. Ini juga kalau misalnya kita apa namanya? Aktifkan enable-nya, kalau kita mulai tick ya, maka akan mulai count. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, terus mungkin variasi lain yang tidak apa ya? Ini perlu apa? Eksplorasi lebih gitu ya. Kita juga bisa implementasikan menggunakan dev flip flop nih. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan di sini adalah karena D flip flop ya, dia apa namanya tidak ada toggle dan no change kan, jadi selalu mengikuti inputnya. Jadi kita perlu apa namanya beri operasi tambahan ya, misalnya menggunakan XOR, gitu kan. Jadi karena XOR dia akan selalu mengubah ya. Kalau misalnya sebelumnya ini kan 1 ya, karena sebelumnya 0 ya kita apa namanya XOR-kan dengan enable ini. Jadi kalau sebelumnya 0 XOR dengan 1 maka berubah jadi 1 ya. Nah, 1 nih sekarang 1 di XOR dengan 1 akan menjadi 0 gitu ya. Ini yang memberikan toggle-nya itu adalah di XOR-nya gitu ya. Bedanya. Jadi
kalau diperhatikan juga untuk yang bedanya antara D flip flop dengan yang implementasi T flip flop ya, ini ada di XOR-nya. Ya. Jadi makanya XOR ini merupakan satu komponen yang penting ya, dipakai juga untuk counter ya, khususnya kalau kita implementasi menggunakan D flip flop. Nah, yaitu mungkin yang kita bisa sampaikan tentang counter ya atau register secara umum. Kita nanti akan lanjutkan pembahasan tentang memori. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.